Ya mungkin akan ada yang bilang kalau misalkan final-final yang nanti diidam-idamkan tuh belum tentu bisa terjadi gitu. Betul, Kan karena bisa jadi yang kepleset. ya pastinya masuk ke knockout stage ini semua tim harus improve juga seperti apa yang Coach Adi bilang. Kemarin sempat struggle tapi ya mereka udah memperbaiki dan improve. Tapi ini dia untuk tim Improve. head to head antara kedua belah perwakilan dari Filipina. Domeng sih aku. Aku satu nama Domeng mungkin dari Garis bawah dari ya. 10 ini ya. Heeh. Domeng yang menurutku harus bisa keep up sama teman-teman Aurora Gaming Philippines. Karena kayak early mereka tuh udah bagus, tapi ketika udah mulai masuk mid stage, late stage itu mereka susahan gitu. Ya kayak pisau bermata dua, bisa bikin menang-menang banget. Menang banget. Kadang bisa jadi ngeflop juga. Iya kayak waktu mereka ketemu di final upper bracket ya, pertama kalinya mereka ketemu di final upper bracket waktu di MPL Philippines kemarin, itu Domeng sempat bawain Ixia pakai tank jungle, itu menang loh. Jadi ya menurutku kalau emang dia dapetin satu hero yang unik, kayaknya harusnya bisa dimaksimalin. Oke. Yap, tapi ini dia bukan lagi pertemuan pertama. Pembukaan dari setiap babak mereka harus dipertemukan. Apakah ini takdir yang menyatukan? Tapi kedua perwakilan dari Filipina akan saling bertemu. Yep, knockout stage 1 hari ini harus mereka hadapi. Mau tidak mau inilah yang harus dijalanin. Please welcome Aurora Gaming PH. Dengan membawakan amunisi yang baru seharusnya mereka sudah siap untuk bertanding melawan TLPH. Bos dari M7 World Championship kalau kata orang. Katanya sih seperti itu ya. Mencoba untuk mencari Golden Road. Tim Liquid. Mereka hadir dengan kekuatan yang memang sudah sangat besar. Mereka sempat kalah. Tapi hati-hati. Kalau udah ada kekalahan biasanya mengejutkan. Mau berapa banyak skin lagi yang ingin dimiliki oleh Kalsi? Sampai-sampai hari ini pun semangatnya tak kunjung pergi. Jadi langsung saya the one and only Tim Liquid Philippines. Dua raksasa Filipina yang harus bertemu di babak pertama dari knockout stage. Betapa ironinya pertemuan mereka yang sudah kerap kali menjadi sorotan di MPL Philippines. Terutama adakah kejutan untuk drafting kali ini? Apakah akan ditunjukkan untuk Demon Kite terutama karena waktu dia lagi di eranya mendapatkan piala MSC, dia nih menggunakan hero-hero yang lumayan unusual sebenarnya. Iya. Cuman biasanya kalau typically tim-tim Philippines ya, draft bisa sama, gamenya bisa berubah. Gamenya bisa berubah, drastis ya. itu dia makanya. Adaptasinya sih emang luar biasa ya. Dan apalagi dengan, lagi-lagi kalau kita ngomongin roster ini nama-nama kalian udah kenal semuanya. Sunford, Karltizi, Sanji, JP dan Oheb. Terutama buat Oheb, ini gapnya nih. Oheb lawan Domeng. Ya. Yang dimana Domeng emang bener-bener harus improve banget seperti Iya. yang Coach Adi bilang ya. Yang namanya juga di babak knockout stage semuanya harus improve banget. Domeng lawan kakak tingkat ini ya. Cutting. Cutting Di ospek nanti. Ribet Oheb lagi. Ya tapi kan harusnya ya ini tuntutan buat Domeng juga berarti Iya. kan kalau dibilang udah kakak tingkat. Tapi kan ini udah berapa kali pertemuan. Iya udah bukan Berarti pertama harus kali. udah harus naik tingkat juga gitu loh. Iya. Ya, tapi satu sosok menurutku yang emang mendapatkan spotlight dari kemarin ini. Edward. Wih. Ini mungkin yang menjadi acuan untuk Aurora Gaming Philippines memainkan temponya bersama dengan Demon Kite, Yue Light dan juga Domeng. Lagi Bro Cahyo nih lagi dapetin spotlight juga nih. Semenjak chipnya kemarin yang bener-bener langsung membungkam Hiko. Iya. Kayak apa ya kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh sebenarnya bukan kejadian pertama kali dan itu emang udah sering. Yap. Kalau buat teman-teman PH kita. Tapi ini berarti kedua belah EXP antara Edward dan juga Sanford Mhm. sama-sama mewakili timnya juga di M4 ya waktu di Indonesia kan. Iya. Waktu masih berseragam Blacklist dan Echo. Betul, nggak cuma itu di grand final. Di grand final dua-duanya. Grand final dan ini dia. Sedih itu. Di M3 Sanford udah ada belum? Masih di Minana Evos. Belum. Masih main Benedetta kayaknya. Belum bang. Belum. M4 bang. M4. Di M4 ya baru keluar M4. Sanford. Iya. Tapi mereka satu angkatan kan ya? Satu. Satu angkatan. Wih. Iya dan player head to head ya antara kedua belah EXP laner yang pas banget. Kita bahas tadi. Alice dan juga Lapu-Lapu. Wah, tapi kalau ngomongin soal lapu-lapu sih aku lebih condong ke Sanford ya jujur ya. Mengingat waktu M4 dia sering diving ke dalam turret. Coba Sanford apa yang gak condong? Yuzong condong banget.
Glue unsur ya gimana? Oh enggak, Nih, coba. bentar, kalau kata komen ada. Apa? Zilong XP. Allah, Nah. Zilong XP. Ya kan? Nggak condong kan? Ya sih. Janganlah. Lah kita mah bantah Be, pakai. gini Be. Di MPL ID aja kalau ada satu hero yang aneh digunakan. Iya. Itu keluar. kan. Benar. Gimana kalau yang dari Filipina Filipina pakai. Wah. meledak server sumpah. Itu makanya. Tapi di Pacang ini sih seru banget ya. Banyak loh hero-hero Iya, perdana yang banyak, keluar banyak, kemarin. banyak. Lilia, Aku jujur paling Masuk. paling seneng pas Harley sih. Harley. Iya karena itu kayak emang cocok aja kan. Di Iya. beberapa kondisi itu emang Harley bisa kok untuk digunakan. Hmm. Dan ternyata opening map kita ini menuju ke Flying Cloud. Ini map Oke. yang ideal banget untuk mereka yang emang landingnya kan tahu sendiri lah ya. Microplay, macroplaynya emang benar-benar udah di level tertinggi dari MLBB. Kita menuju ke drafting phase terlebih dahulu. Ini dia. Best of 3 series di knockout stage upper bracket. Kalah belum langsung ke Manila teman-teman. Belum. Mereka akan bertahan dulu di lower bracket. Tapi Iya. kayaknya kalau yang pulang misalkan ya Bisa. hari pertama nih nanti di tenis indoor ada yang eliminasi gitu lower bracket. Mereka juga nggak langsung pulang kok. Stay dulu di hotel. Stay dulu. Iya benar packing Sampai dulu. terakhir nanti Iya. nonton Stay grand dulu. final. Benar Ah. benar. Jalan-jalan tapi tetap sedih. Makan gultik nangis. Waduh. Sedih itu kalau gitu tuh. Iya tapi oke fokus ke draft band and pick. Loi masuk ke dalam prioritas band nih Wah, ya, ini- Loi dari Sanji. Gak cuma Luoi sih, Hilda dan Luoi. Ini game keempat dari MPL Philippine Grand Final. Dua hero ini yang bikin kalah Aurora Gaming Philippine. Traumatis ya. Traumatik. Sanji tiba-tiba TP ke belakang, Hildanya JP nempelin Yue. Aku waktu itu sempat stream yang waktu Grand Final MPL Philippine kan. Aku bilang kayaknya Yue besok pagi ya, itu buka pintu kamar, ada Hildanya Wah, JP sih. depannya dia. Tapi kamu ngomongnya pakai bahasa Oh Tagalog enggak, ya? bahasa Indo, bahasa Oh, Indo. Ya. kirain. Itu enggak semastering itu Soalnya saya. kolom komentar bilang KB from PH. Iya. From Beach. Iya. KP from Filipina. Iya. Kalau- Bikin dah ke warga negara. KIB. Lah, baloy Pak, bentar Oke, lagi tuh, kita lanjut lagi Pak Pulung untuk Fredericknya di band. Susah di follow up yang itu gimana? Lah gimana? Kemarin juga ada yang bilang KB Kartisi Bogor. Allah, Saya mah terima-terima aja. Kartisi Saya mah Bogor. terima-terima aja. Saya yang gak terima gimana? Sebagai warga Bogor. Tapi jujur ya, jungler jago depannya Kak loh. Kairi. Kairi, Kyle TZ. King Kong, Kok. Kyle TZ. KLTZ, Kazuke, Ya, Kutsujin. Siapa? Kazuke. Yasuke tenang, gue belain Yasuke ya. Ken. Iya, Ken, super Ken. Parsha tapi yang udah mulai langsung dimunculkan bersama dengan Junshin Parsha lawan Yu Chong. Oke, Apakah ini akan jadi matchup yang ideal untuk membawakan tank Nah. jungle bagi Aurora? plus ya kadang kan kalau udah lihat Farsha, ini dua nih menurut aku nih, dari Sun Sin dan juga Farsha, ini tuh lumayan kepegang sama Yuzok. Tempelin. Kalau udah nggak ada Thresh sudah susah. Tapi ya ini typically mereka gitu loh, melawan takdir. Kalau aku malah mikirnya ini deny aja gak sih biar Oh nggak iya diambil sih bisa Sunford? jadi. Kayak mereka emang mempertimbangkan, oke ini kayaknya Yu Chong bakal diambil sama Sunford, ya udah dia power, kita ambil aja deny. Kita bawa Grok yang emang win rate-nya tinggi tapi sama dengan Granger dari Domeng. Waktunya di sini untuk Glue juga keluar nggak sih? Enggak ya, Uranus. Uranus ya. ya. Harus dulu dia. Kayak terlalu spesifik sih kalau misalkan Glue gitu kan. Takutnya nanti tiba-tiba TL nggak fokus ke arah dari Faramis lepas. Itu jadi kendala juga tuh Ya, kalau berhadapan sama Glue. Iya, karena kan bisa jadi ya walaupun nggak fokus tapi entah mereka juga akan melakukan banning setelah ini setelah pengambilan dari hero tersebut. Ya, belum bisa. belum lagi kan dari Ranger juga single target gitu. Jadi enak aja gitu untuk Iya, dari iya. damagernya bisa digocek-gocek. Cuma mungkin kendalanya nanti kalau udah snowball ya. Kayak Granger, Skypierce tuh ke Glue jadi lunak, Betul. Lembek ya. jadi jelly. Jelly. Rindu aku masukin Jellyman itu. Iya yang Oh, yang es krim ya? Es Yang krim, ya. Es krim warna-warni Nah, banget. Be. sekarang mah metanya skin Patrick, Pak. Sekarang Patrick dulu. warnanya mirip Patrick. si pink-pink gitu ya. Iya. Oke, tapi setelah Hayabusa di band keempat dari Aurora Gaming Philippines bisa target lagi menuju ke arah Romnya. Khalid. Khalid ya. Gak mau Ingin. kalah ini ya penguasaan River terusnya. Ya, kayaknya bisa Hilda Khalid Chow sih ditutup semuanya. Sekalian ya abis Iya nih. ya, abisin aja gitu buat JP-nya disisain Hylos jadinya. Hylos Gatot paling ya. Hylos atau Gatot bener. Hmm. Ya mungkin alih-alih ya kalau kita ngomongin Uranus mungkin Gatot lebih ideal menurutku. Jadi mungkin bisa untuk ditutup sama MTB.
master the basics untuk nanti di banning kelimanya. Oh. Joy. Gue pikir tadinya mereka akan nge-ban itu tuh nge-ban ke Valentina kali Tahu. Prof. Lalu Iya. mereka juga punya kesempatan untuk bisa ngambil dari Sora Soranya gold untuk berada win. di goal. Iya, iya, Ternyata iya. Joy dulu. Karena kan kita tahu sendiri ya, Yue ini kan Valentina nomor 1 Filipina. Oke. Dia dari dulu emang power. Paling power katanya. Untuk ngomongin soal Valentina. Jadi kayaknya emang perlu sih kalau emang ada pertimbangan Sora ya. Atau karena mereka last pick, ya udah kita ambil Romer dulu buat JP gitu. Jadi last picknya ya emang bener-bener surprise pick kayak yang sering kita lihat. Oh, Dan- no Sora. Dan Oh, Sora kan yang Sora kena. ternyata. Nggak mau ya. Gak mau. Ada resiko soalnya juga ya. Tapi Oheb kalau misalkan memang dikasih ke arah fighter gold lane juga nggak masalah nih. Iya. Apalagi lawannya Granger ya. Iya. Mungkin di awal agak sedikit kerepotan dari Grangernya, tapi Oke, ini Chow. nanti akan jadi masalah. Chow, nanti kita bilang, karena Hilda Khalid Chow ini akan bisa banget untuk nempelin lini belakang, terutama untuk mid laner yang emang kapasitasnya nggak bisa kena screening. Oke. Chow Rom ya berarti. Cuman ini kekuatan ego juga nanti ya. Belum lagi dengan ada grok kayak gini akan seperti apa barikat yang bisa dia buat lagi. Untuk ngeblokade Wow. bagaimana Bagus Choy nanti ya. dan wow. Wah ini Chow gold lane kah? Atau tetap Romer nih? Kayaknya di Rom sih. Kayak mereka masih bisa ambil high loss nanti dari TL. Adu Kalau tebel emang- ya. Iya, kalau emang melihat dari adanya Baxia seperti ini. Yap. Nah, seperti yang kita bilang tadi kan, kalau misalkan reaction dari tim Aurora Gaming Filipina melihat Yunshin, harusnya mereka bakal bermain karakter tank jungle. Tapi wise nggak misalnya untuk kali ini Prof dia dari tim Liquid tetap memaksakan adanya contoh kayak Kari gitu. Kari, Berada di goal Wah, Yunshin Kari ya. Dari Shin awal, Kari jadinya. dari awal aku orang yang konsisten sih. Aku akan bilang itu draft yang emang agak greedy sebenarnya. Oke. Ngeri ya. Iya. Tapi Cici. Dan Iya Cici kan? ternyata. Makanya nggak berani pasti. Kalau bawa Kari kayaknya itu jadi draft yang meh banget. Langsung. Gitu kayak ya kayak kurs gitu. Walaupun ya balik lagi yang main adalah tim Liquid. Dan dari draft mana yang kalian pilih? Aku menginginkan Oheb bermain gol, pengen lihat ya. Kali ini Aurora dulu. Aku Aurora sih. Oke. Sepertinya mereka lebih setuju ya untuk membawakan marksman bagi Iya. Oheb, sehingga fighter Oheb apakah memang bukan menjadi winning condition dari tim Liquid Filipina. Dan kita akan melihat dari best of 3 series. Welcome to knockout stage. Babak yang lebih panas daripada babak sebelumnya. Dan kita akan menyaksikan hal tersebut dengan opening PH versus PH. Oke, match pertama. Di knockout stage 1, Civil War telah terjadi, perang saudara pun terlihat. Mau tidak mau, dua tim dari regional yang sama harus bertemu. Jadi langsung saja best of 3 series. Knockout stage, mana suaranya? PH lawan PH lagi ya. Sebagai match pembukaan di knockout stage juga. Sebenarnya kalau bicara tentang draft yang tadi kenapa aku lebih condong ke teman-teman Aurora Philippines, bukan karena Oheb main fighter sih kalau aku. Aku lihat ini Yuzong bakal bisa jadi jawaban untuk bisa memegang Kara Yusunjin dan juga Fars ya, Prof. Ya ini emang jawaban absolut ya. Yang bisa langsung direct attack ke belakang. Tapi di satu sisi emang kalau kita lihat dari tim Liquid, mereka emang benar-benar sangat mengandalkan sekali Karl TZ. Sehingga once Karl TZ-nya benar-benar ke shutdown gitu, bakal repot banget tentunya untuk bisa build up lagi. Mungkin ya nanti yang di mid game bisa megangin ada Oheb ya kan. Dengan Festival of Blood. Terus juga dia membawakan ke arah dari Resmite. Jadi otomatis ketika dalam tim fight besar, apalagi mungkin targetnya adalah Baxia dari Demon Kite, udah pasti bakal kerepotan itu. Dan pada akhirnya hari ini gue juga bisa nge-cashin ya, 2 XP Idol. Cie. Edward Sanford. Wih, Lu idol mau ya. pindah XP juga, Long? Apa? Mau pindah ke Enggak, XP gue juga? suka aja dulu ngeliat Edward di blacklist itu gila-gilaan loh. Iya sih. Tapi ya match up-nya memang masih terlihat ada sedikit kemenangan ya buat Edward juga tadi ngasih pressure ke arah Sanford-nya. Yep. Ya cuman itu di landing aja. Tapi nantinya untuk di team fight akan seperti apa? Betul. Sementara Demon Kite sudah level 4. Dan beberapa saat lagi mereka juga akan melakukan pertempuran harusnya ya di area dari turtle yang pertama akan seperti apa lagi konsep dari pertahanan dan juga penyerangan ya. Harusnya kalau Edwardnya udah level 4 duluan ini bakal lebih kuat sih untuk nge-set up juga. Apalagi kan tank jungler tapi Oke. JP Sementara itu Yue mendapatkan sebuah ancaman tadi dari JP. Cukup berani tapi Light berada di garis tengah, di garis pertahanan hanya untuk sekarang Edward. Wow.
Serangan mendadak walaupun sekarang Turtle tetap berhasil diamankan oleh Aurora Gaming. Tapi mendadak banget tadi. Iya, dan Carl TZ tadi react untuk langsung pindah posisi di saat petrify-nya Edward jadinya miss. Dan itu adalah hal yang baik banget pasti buat tim Liquid, tapi 1v1 di top Oheb. Oke, dan di bawah coba lihat tuh. Waduh, Sanford ngalangin loh, pinter banget. Ya emang di-cut ya, karena emang beresiko sekali kalau misalkan nanti Yuchongnya bisa sampai ke bawah. Oke. Wih, Oheb. Tes ilmu. masih try, masih try. Tes ilmu kan dia Iya. sekuat apa ya. Oke, tapi untuk bagaimana harusnya menjadi prioritas ya untuk dominance ice dari Sanford juga nih Prof kayaknya. Ya kayaknya lebih ini ya, lebih membagi item juga. Tapi kalau dilihat dari Sanji juga kayaknya bakal menuju ke glowing. Makanya emang pengen bonyokin dulu ya untuk Edwardnya biar nggak dapetin regen yang tinggi nantinya. Dan mungkin ini akan menilai juga bagaimana kekuatan dari Demon Kite dengan ada efek dari Scorch atau Burning Evac yang nanti akan memberikan damage tambahan sesuai dengan persenan HP. Yep. Satu, Wih, pedih tuh. Lethal Ignition. Baru 2 tetes loh. Dalam keadaan item belum jadi. Agak berbahaya. Tapi kembali lagi di EXP ya bakal Kapan kelarnya? begini-begini aja ya. Pok lagi. Oheb udah mulai berani untuk keluar dari zonanya. Mau nggak mau harus maju soalnya. Karena Domeng agak sedikit nge-freeze. Yep. Dengan Domeng menang juga range. kalau dilihat-lihat dia lebih memilih ke arah Hunter ya dibandingkan Skypierce first item. Jadi dia emang lebih membutuhkan damage-nya terlebih dahulu. Yep. Sehingga dia bisa menangin laning matchup. Jadi dia nggak buru-buru untuk cari kill. Nanti pas udah Skypierce baru dia mungkin join team fight. Berarti turtle kedua ini bakal jadi misteri nih. Apakah nanti akan ada team fight berlima? Lihat udah ada recall nih dengan Flying Cloud. Edward bisa langsung datang ke turtle. Ya, dan dibawa pelan juga ya temponya untuk keduanya. Terutama untuk Aurora Gaming. Mereka masih cukup bersabar, tapi kembali lagi Turtle sudah muncul. Ini lane yang berdekatan dengan goldnya juga, jadi bisa banget untuk join the fight. Oke. Sekarang Edward akan landing ke arah mana? Wih, mau landing ke sini kah? Cukup berani, tapi ada Way of Dragon tadi udah langsung digagalkan pula. Ohebnya down, namun untuk kali ini dari pergerakan Edward pun masih bisa selamat dan JP menjadi korban. 1 turtle, 2 player. Oke, paket komplit. Iya, Cair. walaupun memang dari tim Liquid juga mereka coba untuk ganti kerugiannya ya Yep. dengan dapetin full plating dan turret di arah bottom lane. Tadi yang dapetin Carl TZ dan bahkan tengahnya juga udah dicicil lagi. Jadi secara gak langsung dari tim Liquid ini mereka ngebayar tunai loh kerugian mereka dengan cukup oke. Karena metode hyper carry ya. Jadi mau nggak mau emang harus ada yang dikorbanin juga. Mereka nggak bisa react untuk team fight di early game kayak gini. Tim Liquid cuma bisa ngelakuin hal yang berlawanan dengan mungkin melakukan farming, trade dari turret, dan berharap nggak ada kill yang lebih banyak lagi, terutama di gold lane karena Oheb kayaknya bener-bener tertekan ketika Domengnya udah nge-spike di awal game tadi. Iya, Domengnya sabar banget ya dia. Nge-freeze, mau nggak mau OHP maju, sekalinya maju kena poke, kalah range. Oke ya, tapi Aurora Gaming Philippines seakan ya memang unggul. Tapi lihat goldnya juga tim Liquid ngejar banget. Ngejar. Karena mereka tadi kan dapat turret di bawah kan. Oke. JP harus mundur terlebih dahulu. Cukup pelan tempo permainan, tapi setidaknya mereka akan mendapatkan satu auto tarik yang ada di bagian atas. Yes, oke. Dan ini JP kayaknya juga lumayan sulit ya untuk bisa menargetkan ke arah Yue dan Domeng yang bawa Purify. Plus lagi Light, ini adalah typically yang sangat-sangat bisa melakukan counter initiate dengan area of effect yang lebih besar. Agak cukup berbahaya, tapi masalahnya di arah bottom lane, ini Carl TZ udah mulai ditemenin terus sama Sanford. Yap, di tempat yang berbeda, Domeng berhasil langsung dihancurkan, tapi Sanji kali ini menjadi korban di Yue pula. Sanford numpang lewat di area mid. Oke, trade yang terlihat ya antara gold lane dan juga mid lane-nya. Karena udah mulai diajak untuk team fight sih harusnya untuk Domeng. Yang walaupun secara itemization Domeng gak Skypierces, Prof. Dia kayaknya mau langsung Malefic kah? Ya kayaknya mau bener-bener yang eksplosif ya. What? Nanti Skypierce bakal di akhir kayaknya berarti. Oke, dan mereka akan melakukan pertempuran di area dari Turtle. Akan seperti apa lagi? Karena untuk sekarang Sanford yang kehilangan coba SP dalam tubuhnya, tapi Edward harus mundur sedikit. Tapi baru ada tektonik jasa dikeluarkan pula. Kalsinya masih sempat bisa kabur, namun JP-nya tersedot seluruh SP yang dimiliki, tapi masih bisa selamat dan Sanford masih bisa kabur pula. Tidak ada yang tumbang tapi. Yap, dan tim Liquid mereka cukup sabar ya untuk ya udah gak dapetin turtle-nya, mereka mundur. Mereka gak mau lanjutin team fight-nya. Dan Light, tectonic charge yang langsung kena 2 orang sekaligus. Malefic Roar-nya jadi bukan prioritas Skypiercers bagi Domeng, Prof. Ya sebuah pertanyaan, apakah
kalau ada Sky Pierce tadi bakal tumbang semuanya, mungkin Oke, saja. sementara sekarang langsung dikeroyok habis-habisan. Edward akan kehabisan selamat tapi satu terakhir. Edward pun menjadi korban. Oheb mencoba untuk bisa kabur. Oheb selamat. Selamat ya. Walaupun gangguan dari Light tadi juga udah mulai masuk dengan Mighty Swing. Dibantu damage turret tapi di bottom lane. Oke, satu terakhirnya membuktikan pada Sanford menjadi korban. Yap. Nah, itu tujuannya ya, Malefic. Biar Sunfordnya bisa ditumbangin dengan instan. Tapi ya balik lagi, harusnya build up pelan-pelan nih. Kelihatan itu dia expert glove. Berarti Itu item dia. ketiga kan, Sky Pierce, Sky Pierce baru. OTW. Udah cukup berarti dengan penetrationnya, udah cukup dengan damage-nya. Tinggal efeknya aja nih. Dan kalau kita lihat dari pemilihan itemnya ternyata Blood Wings yang dipilih sama Yue. Dia nggak mau kena burst sama Sanji. Karena Sanji next itemnya kayaknya Lightning. Dia bakal punya efek Resonate. Per 6 detik dia akan memberikan efek yang mengerikan. Dan itu scaling. Nah nanti semakin banyak magic power yang dimiliki sama Sanji, damage-nya akan semakin meningkat. Ya, pecahan resonate itu ya. Pedes. Yes, per 6 detik lagi. Per 6 detik ya. Itu makanya Lightning Trajan lagi laris manis ya akhir-akhir ini. Ya, sedang naik daun. Naik daun. Tapi Sanford, Oke, Sanford masih ada celah sedikit Purify. yang bisa dimanfaatkan oleh Sanford. Ya, Purify ya tadi juga memang terpaksa harus dikeluarkan oleh Sanford. Di area tengah udah mulai dipukul mundur lagi ya, area yang cukup besar juga dari Sanji. Ini yang ngebuat akhirnya Yue prioritas banget tadi langsung menuju ke arah Bloodwing. Sementara itu akhirnya Sky Piercer dari Domain Kite-nya udah selesai. Ini nih, Conditional ya. conditional banget dan emang ngelihat dari adanya duo fighters ya. Chow dan juga Cici, jadi kayaknya mereka emang pengen burst depannya dulu, apalagi ada Uranus. 3 frontline dari tim Liquid. Nah ini pilihan ke arah Malefic ya sebenarnya fine aja. Yap. Apakah nantinya si Albert juga akan menjadi salah satu pilihan nanti untuk Domeng, Prof? Bisa banget buat Uranus kan. Yap. Oke, dan Domeng akan berapa stacknya dan itu dia stack pertama untuk Domeng. Berhasil langsung dimanfaatkan sebentar untuk sekarang. Kalsinya masih sempat bisa kabur. Yue di PSSA menyakitkan JP-nya. Memungkinkan Rempana. Agak sedikit terjebak tapi Oheb harus saja langsung memberikan body block ya. Guna bisa menyelamatkan ke arah JP. Yap, mundur dulu untuk keduanya Aurora Gaming Philippines. Mereka udah cukup ya untuk dapetin Sanford. Ini Sanford keadaannya lagi kurang baik-baik aja nih. Damage-nya yang continuous dari Aurora Gaming yang sangat-sangat bisa membuat dirinya terumat habis tadi. Ya. 0-2-0. Ini walaupun udah ada Baxia ya, tapi UN tetap bikin glowing juga nih. Dengan tujuan biar Sanford pokoknya nggak bisa mendapatkan regen yang maksimal. Dan Uranusnya jadi nggak jalan playnya. Walaupun ada Oracle tadi. Dipotong banget ya. Dipotong banget. Dan Oke. kali ini dipegangin Lordnya untuk nyari stack dari Uranusnya. Cuma ya balik lagi ya karena Flying Cloud. Ada yang sekarat dikit bisa recall tuh Cepat bukan banget. akhir dari Iya. bukan akhir dari team fight sebenarnya. Kadang bikin miskalkulasi ya. Ini tumbang nih. Recall nih. gitu. Recall nih. Tapi kayaknya bakal ada team fight harusnya. Udah mulai dibuka juga dengan Mountain Shocker. Yep, dan Sanford memberanikan diri. The Way of Dragon, Edwardnya bisakah dia menyelamatkan diri dan masih sempat. Dengan Black Dragon pun mudah langsung dikeluarkan pula. Domeng yang mencari celah. Guna untuk bisa mendapatkan satu damage yang bisa diantarkan. Tapi double kill tadi berhasil diambil pula oleh Sanford. Sanford yang mengusir Domeng coba sampai ke belakang. Dan Light akan ke triple kill tapi tectonic charge. Sanford sedikit lebih tersisa. Sanford pun masih bisa selamat mendadak. Liquid memojokkan pergerakan Aurora. Oke Sanford mohon maaf ya. Tadi sebelumnya saya notice 0-2-0. Sekarang marah dia. Marah loh dia. Langsung marah dan dibuktikan. Dapetin perfect turtle tapi kalah team fight dari Aurora Gaming. Mereka mengalami kerugian sekarang. Karena auto middle turretnya juga sekarang udah dihancurin. Gold yang sempat dipimpin tadi ya memang gak jauh di angka 1.300. Tapi tim Liquid. Sebuah comms yang mereka jalankan begitu baik. Prof akhirnya equal Lordnya. Ini- Dari Goldnya. Tim Liquid sih emang bener-bener kayak ngejebak ya. Ngejebak Aurora Gaming Philippines di area Lord. Terus mereka tutup lini di belakangnya. Dan yang ditumbangin duluan tuh adalah Yue gitu. Tadi kena satu gerakan dari Karl Tizzy yang terlalu agresif juga. Dan ya good point di situ. Dia tim Liquid bisa mulai build up lagi buat pelan-pelan comeback. Nyamain gold juga. Dan tinggal nungguin momen aja sih karena sekali lagi ya ada Chow, ada Cici. Curtain Call, The Way of Dragon. Tinggal pilih yang mana nih sebenarnya nanti bakal menjebak gerakan-gerakan dari Yue atau Domeng. Yap. Dan tapi sebenarnya dari tadi JP lebih target Edward duluan. Biar Black Dragon formnya bukan buat screening balik atau inisiasi. Iya. Buat kabur kan. Buat kabur jadinya. Jadi nggak ada serangan yang ngeganggu si Varsha atau bahkan Isunshin-nya Karl Tizzy jadinya. Itu ya. Dan Chastise Pauldron. Selesai di tangan dari Edward juga. Apakah ini akan menjadi sebuah jawaban pasti untuk Ini bisa bertahan? Karena dari tadi kalau kena The Way of the Dragon, yang follow up damage-nya itu kan Varsa. Yep, Sampai sementara Queen's JP.
Gagal tadi menabrak arah JP. Wah. Memang temponya slow ya, lihat. 12 menit poin, Selalu. 5, 6. Selalu. Iya. Makanya mungkin yang terbiasa dengan pertandingan MPL ID yang terlalu clash, terus mungkin brawl server. Kalau lagi nonton PH lawan PH tuh Kan pusing kalian. iya ya kayak ke bawah suasana lebih dalam. Hipnotis ya. Iya. Notice. Hipnotis dengan makro jadi. Iya. Poin killnya sepi, tapi struktur bangunan tidak tahan gitu ya. Itu dia, lihat dari mapnya, dari turretnya, mereka mempertahankan landing management. Semuanya benar-benar terkalkulasi dengan matang. Yep. Goldnya mepet. Pertukaran selalu ada. Terus juga tadi Karl TZ masuk dengan damage yang udah mulai mumpuni ya. Balik lagi ya, Diam-diam Yisun Shin kan. kalau kata Lunox kan ada order, ada chaos. Nah. Ya, ini ordernya nih, benar-benar sesuai, struktural. Mereka punya playstyle yang benar-benar tertata. Chaosnya, nanti tunggu match 4 ya. Waduh. Ada ID Altrigo itu. soalnya. Iya. Ada Altrigo, mau chaos. Rame. Hayu katanya. Oke, Lord up nih. Dan lagi-lagi Bush PH. Ya karena sama-sama dari Filipina harusnya mereka akan notice. Jadi gerakan dari Sanji juga nggak bakal bisa lama-lama banget. Karena udah pasti bakal ke spot dan beberapa kali dicek juga sebenarnya. Karena dari tim Liquid ya mereka enaknya punya Mountain Shocker itu ya. Buka vision, gak terlalu gimana-gimana. Ya cuma masalahnya dari tim Liquid juga untuk berada di area dari Lord ya. Siapa yang memiliki damage yang cukup ataupun yang gede yang emang mau megangin itu loh Prof. Megangin oke. Tapi kalau mau nganterin aja selain dari Kalzi agak sedikit sulit gak sih? Iya. Mau nganterin damage-nya. Dan lihat tugas JP ya udah tinggal ngegangguin lini di belakangnya aja. Kalaupun nanti JP-nya digas gitu kan, dia punya immortal. Ada Kalzi-nya di situ dong, coba. Win Di of situ. nature. Tapi hati-hati loh ini damage dari Domeng juga udah mulai gak main-main. Udah full item, dia punya War Axe sama Rose Gold. Nyari sustain juga. Nyari sustain, nyari spell vamp, karena dia punya Festival of Blood. Dan tambah lagi sekarang kelihatan banget sih ini bener-bener ditempelin. Di burst Sunford-nya. Oke. Demon harus mundur dulu. Sanji, wow udah parkir di situ. Parkir. Pas itemnya aja tadi Rose Gold kan buat Domeng. menghindari magic power ya dari Sanji karena tipe burst-nya sangat-sangat mengganggu. Dan Light juga nggak bisa buru-buru sih buat tech charge. Karena kalau misalkan tech charge ke JP, waste banget. Tim Liquid bakal fight back-nya lebih chaotic nantinya. JP lihat tuh, ngebayangin banget ke Domeng loh JP. Tempelin ya. Tempelin. Ditempelin. Tapi ada checking boost juga tadi yang dilakukan sama Sanji. Akhirnya mendeteksi keberadaan dari Edward-nya. Sehingga ya harusnya udah mulai di-aware lagi. Tapi Lordnya sepertinya tidak akan di-reset kan? Oke, tapi Edward ya, ketahuan hanya saja untuk sekarang. Sanji akan kehidupannya akan jauh lebih aman karena Edward yang mencoba untuk bisa mengusir ke mereka menuju ke tempat yang sangat-sangat jauh dari Lord tersebut. Tapi Edward yang malah langsung menghilang cepat. Dan Lordnya berhasil diamankan oleh Kalsi, Sunford-nya down. Ada satu orang dari tim Liquid Bears yang memang berhasil diamankan. Bahkan sekarang JP-nya pun langsung menghilang. Mereka melakukan adu damage yang tepat berada di pit dari Lord tersebut. 2 untuk 3. Yes, tadi agak kecepatan juga gak sih Petrify langsung ke Karl TZ-nya? Karena Lordnya masih ada beberapa HP. Ya, sampai tadi Light-nya juga flicker tectonic charge. Semuanya untuk Karl TZ. Dan sekarang mau dibalikin? Yap. Bukan kiri. Oke. Hampir saja. Wow. Wah gila sih. Itu crossfire yang menarik ya. Yang Kiri satu dari fisik, kanan, kanan yang satu dari magic. kiri. Iya. Fisik magic mau yang mana? Ayo. Mundur. Maju kena, mundur kena nih. Makanya. Kiri kanan loh. Itu bener-bener positioning yang dead end banget karena mereka lagi menang orang kan. 3 melawan 2 jadinya. Sekarang Lord harusnya masih bisa di defense. Hanya saja ya ini dia timing yang tepat untuk Karl TZ dengan Yisun Shin-nya. Karena di awal dia udah ngerelain semua turtle-nya. Ambil nih turtle, Silakan. ambil nih seafood. Kita farming dulu aja. Bener-bener, dia selalu ada trade itu loh yang mahal banget yang bisa dilakukan sama tim Liquid. Nah, ini cocok nih buat pelajaran mungkin teman-teman kita yang lagi pernah nonton ya. Ya. Kalau jungler kalian anti seafood atau alergi seafood, lihat Karl TZ. Iya. Ya tapi emang jungler kalian bukan Karl TZ anyway. Ya. Jadi makanya berbeda. Dan kalau kita lihat nanti dari instant replay, sebenarnya team fight ini udah terbagi rata loh. Kayak stun effect-nya benar-benar kena, the way of dragon-nya ke Domeng. Terus di lini belakang juga udah kena Petrify, tapi darahnya masih 12.000. Jadi ya efek dari life bane sih. Yep. Glowing One, Dominance Ice. Inilah yang ngebuat semua regen yang dari Edward tuh nggak dapet. Gitu. Dari sekian banyaknya tim fight tadi Sanji bisa-bisanya positioningnya enak banget di situ loh. Iya. Enak banget dia sendirian, cuman masalahnya kayak gini loh. Ya tadi apa yang melanjutkan dari apa yang KB bilang ya.
tim lu oke gak dapat turtle 3 kali. Jangan panik dulu, tenang dulu, lihat ini. Lihat tim Liquid tidak makan turtle 3 kali. Itu makanya. Tapi perbedaan dari golnya tetap bisa diratain dulu. Iya. Karena kayak dari awal sih, dari awal kan kita juga ngeliat kan, mereka trade-nya sama kill. Jadi tim Liquid secara nggak langsung mereka unggul dari segi point kill. Dan ya point kill tersebut yang sebenarnya lebih worthy. Dan 30 stack Wih, dari Sky Pierce dengan 3 750. stack lagi nih. Ini buat teman-teman yang nanya, 750. Bang itu 7 apaan bang? Nah itu 7 tuh stack buat mahkotanya Granger. Didapatkannya gimana? 10 kill participation. Sekarang kan 4 kill 3 assist ya, jadi otomatis baru 7 kill participationnya, kurang 3 lagi. asis ya dihitung juga ya, bukan harus nge-kill 10 bukan ya. Iya bukan. Bukan. Kill 10, Sky Pierce first item itu. Oke, kembali tenang keadaan sekarang. Tidak mau terlalu terburu-buru walaupun tim Liquid sekarang sudah mulai kembali untuk menemukan timing yang tepat tim fight-nya. Damage-nya udah ada. 18 menit. 18 menit biasa kita mah. Welcome to Philippine Regional. Iya, welcome to champion server kalau kata Wolf. Champion server. Kalau kata Champion Wolf, server. bukan kata saya. Oke. Saya mau brawl server bang. Izin ya. Jadi kalian yang belum terbiasa teman-teman, biasakan diri kalian. Ya emang temponya pelan. Temponya kan seperti ini. Pelan-pelan, tungguin banget. Jalanin laning jauh, mainin makro. Sampai mungkin ya mecahin Immortal aja butuh effort yang luar biasa. Mungkin nanti sesaat lagi teman-teman akan melihat nih. Immortal, Winter, Ya. Rose Gold, apalagi Queen Swings. Mendekati Ganti lagi item. semua. Iya. Oke, Lord Evolve masih coba untuk dipegang oleh Aurora Gaming Filipin. Oh, Yue. Waduh, Yue-nya terancam tapi coba lihat. Tectonic Charge gak kena, dan sekarang waktunya untuk pemain-pemain dari tim Liquid. Mereka akan langsung membabar habis siapa yang ada di situ. Karena informasi yang udah berhasil didapatkan di tempat berbeda, Edward yang kembali menjadi satu orang yang dihajar habis-habisan oleh Kalji dan juga Sanji. Wah, ini harusnya menjadi takeover dari tim Liquid. Yap. Sedikit api tersisa. Siapa yang akan mendapatkan Karl Lotter sebelum kembali Kalsi. JP yang kehilangan Immortal tapi mereka masih berusaha dan kemarin berbeda. Sedikit api tersisa. Sunfordnya down. Kalsi yang kehilangan Immortal tapi langsung dikerubungin oleh beberapa penam. Kalsi untuk kali ini tidak bisa selamat. Sedang terakhirnya shutdown. Domeng mengamuk. Ya triple kill dari Doming Kite. Lord Evolve memang didapetin sama tim Liquid tapi Aurora Gaming Philippines. Mereka menjawab untuk bisa langsung memenangkan team fight-nya. Wah, kayaknya tadi Karl TZ ada niat buat beli Winter, tapi ternyata dia membeli ke arah dari Potion. Potion. Menambahkan attack, tapi tidak dengan cara dia bertahan hidup. Walaupun tadi Bro Cahyo dengan Tectonic Charge-nya miss, tapi anyway, mereka menang dari segi jumlah dan mereka akan nge-delete Lord ini dengan cepat. Ya, ini kalau ganti-ganti item kadang ya, Winter itu sebelah sama Fleeting. Suka warna Kayak ini juga biru. kemarin sempat kan? Itu. Iya, Winter, Fleeting. Biru kan sama-sama. Aman Kan? teman-teman, aman. Aman Paling ya banget. ini stok FYP jatuhnya ya. Buset deh, stok FYP. Stok FYP. Walaupun jujur tadi Sanji sih sebenarnya yang aku rasa perlu mendapatkan sorotan. Karena dia yang nge-delete langsung Yuchongnya kan. Jadi Yuchongnya nggak di tengah-tengah tim fight gini. Nggak ngancam Oheb, nggak ngancam Karl TZ. Karena emang dipisahin kan tim fight-nya juga. Cuman mungkin ekspektasinya dari Edward adalah dengan misahin Kalzi dan juga dari Sanjinya yang di sini emang all in aja gitu kan Prof ya. Iya, emang ngolain aja. Jadi Tapi ternyata tidak all in. ya emang tujuannya kan mau bonyokin Oheb, JP, Iya. Sunford kan, Iya. Grangernya ini kan. Ya wajar aja kalau emang ternyata yang ditarget adalah lini depan. Dan ini dia 60. 10 nih teman-teman ya. 10 dari mahkotanya tuh udah ada ijo-ijo tuh di atas kepalanya. Ya nyala ya. Nyala. Connect ya. Pasifnya sama Sky Pierce-nya ini kayak emang didesain yang cocok sekali. Hijau-hijau ya. Hijau. Hijaukan dunia. Hijau adalah warna harapan. Iya, mari hijaukan dunia. Nah, itu. Hijau. Hijau. Nah kan Oracle Guardian Helmet. Mau 1000 loh ini pasif. Ya mau 1000, bentar lagi. Ya ini udah menit ke-21 ya, tak terasa. Santai teman-teman. Santai. Relax. Santai. Emang match-nya juga santai nih coba lihat. Iya. Iya. Ditarik lagi goldnya sama Perbedaan Aurora. 1000. Ditarik lagi sekarang. Ya kan? Ya walaupun di menit segini bukan jadi jaminan ya, karena itemnya juga pasti udah catch up satu sama lain. Cuma Udah ini seimbang menandakan saja bahwa apa yang tadi dipegang Liquid udah mulai Oke. dibalikin. Dan mereka bersiap lagi untuk bisa melakukan team fight. Coba lihat Edward jangan siapa menjadi korban. Ada Immortal yang terpecah dari Sanji, tapi Sanji akan ngambil sepatu bisa mengeluarkan lagi ke arah Federal Strike. Tapi untuk sekarang tidak ada Federal Strike. Sementara sekarang Kalji yang depan berbeda langsung diajar oleh Edward. Tapi Edward yang kehilangan dari Kalji yang langsung kabur ke depan. Yang jauh lebih aman. Sementara sekarang Yue mencoba untuk bisa mendapatkan JB. Wah tadi JP udah bener-bener target langsung ke Domeng sih.
Domengnya juga tenang banget dia nggak pakai purify-nya. Karena tendangnya tadi ke arah yang berlainan kan. Bukan ke teman-temannya, dijauhin aja. Cuman ya nggak ada yang tumbang lagi dari Aurora Gaming. Sanji yang nggak ada, unggul jumlah Aurora. Mereka bisa kuasai area Lord Evolve ini. Iya, cuman tim Liquid kayaknya nggak mau tinggal diam. Mereka berusaha juga untuk bisa beradu lagi. Mereka kalah dari sisi quantity, tidak takut. Mereka ingin maju. Kalzi melihat dari kejauhan. Seperti apa lagi karena Demo udah mulai berusaha di dalam area tersebut. Tapi Domeng yang berhasil mendapat ke arah Lord jadi bagus untuk sekarang. JP mau ke arah mana satu terakhirnya JP. Dikejar JP. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja untuk kali ini Yue yang mendapatkan poin killer. Wah, langsung anti-graph ya untuk mengejar karena JP hanya menyisakan 3 pemain tim Liquid. Sanford memasang badan di depan. Oke, Sanji dengan positioning begitu mengerikan dengan Federal Strike udah langsung dia keluarkan pula perbedaan Winter Curve kali ini dari Oheb. Immortalnya terpecah, Immortal pula untuk Mekila dan Oheb menjadi korban di dalam pertempuran. Satu best startnya yang ada di area mid sudah berhasil hancurkan pula. Lord bersiap mengantarkan Aurora Gaming Phase itu bisa mendapatkan ke arah game yang pertama. Akan seperti apa lagi? Dan ini dia 23 menit. Aurora Gaming Philippines, what a nice start. Satu game yang berhasil mereka amankan. Wow, Domeng Kite yang sangat-sangat online. Targeting memang baik tadi. Dan Sanford dibikin babak belur. Wah, dan mana senyuman itu? Sabar dulu. Karena masih satu game saja yang didapatkan sama Aurora Gaming Philippines. Yes. Masih di best of 3 series teman-teman. Masih ada kesempatan. Tim Liquid membalikan keadaan. Tapi ingat, sekali lagi macro play yang memang inilah menjadi alasan kenapa dari M2 sampai M6. PH lagi, PH lagi. Sabar, bener ya. Nungguin 5. Ya jujur aku pun ngerasa ya, karena aku tinggal di Indo. Aku ngerasa greget ngeliatnya. Perang kayak dari tadi, lama bener ini. Tapi ya emang begitu cara main mereka. Itulah suara teman-teman kita yang sedang menonton di luar sana. Iya. Bang, kita butuh perang, Bang. Saya pun akan mewakilinya. Bayangin, ini 23 menit. Killnya 24 total. Iya, paling komennya apa? Match ngantuk, match ngantuk. Ya. Gabi, ilmu semua nih. Itu padahal ya cara mereka manage minionnya, targeting mereka, timing mereka buat ngincar Sanji. Itu tadi datanya di Sanji. Kena pokoknya Sanji, langsung dihajar depannya semuanya. Dan ketika udah gak ada damage deal yang menyentuh ke Granger, ya udah pasti bakal bebas banget buat Grangernya nembakin ke arah Uranus, Cici, semuanya bahkan. Itu di saat match itu terlihat rapi, ya kalau mungkin kalian ada yang bosan, boring, gak terbiasa, sampai ngantuk, ya itu guys. Tapi disitulah esensinya tersimpan. Bagaimana cara manajemen webnya, cara kalian untuk ngebalikin keadaan apa gimana, dan itu semua terlihat rapi. Ya konsekuensinya kayak begini. Karena ya. Kalian akan mungkin ngelihatnya nggak biasa dan ini apa Iya, perangnya karena beda, tipe playnya beda emang. Perangnya mana? Ya, tipe playnya beda emang ya soalnya. Jadi wajar aja kalau emang seandainya posisinya seperti ini teman-teman ya. Ya, tapi kalau Pak Pulung mungkin ada sorotan mungkin untuk satu pemain dari Aurora Gaming Philippines? Kalau saya dari tadi itu, ya saya Domeng. Ya Domeng ya, kita sesuara kayak Domeng. Domeng. Ya, karena akhirnya satu nama yang dari Swiss Stage aku selalu mention, dia benar-benar menunjukkan bahwa improvement itu nyata kok. Iya, yang walaupun mungkin dijadiin memes kan waktu di M6, kayak sniper Beatrix-nya miss dan segala macam, tapi dia membuktikan sekali lagi dia bisa kembali lagi bahkan menjadi pemuncak klasemen untuk MPL Philippines, dan bahkan untuk di stage kali ini mungkin beberapa dari teman-teman berpikiran kalau ini mah tim Liquid yang bakal menang. Wah, karena udah ketemu beberapa kali dan tim Liquid menang. bentar dulu Pulung, buang pemikiran tim Liquid teori lower bracket. Aduh. Loh, kenapa takut? Pak, tadi ya biasku ya. Jujur teman-teman, biasku. Tadi kan pertandingannya kayak lama, setup. Kayak pengen gitu naruh alter ego tengah. Tengah-tengah situ ya. Nih, ayo adu. Gua hancurin nih. Nih, ayo. Pengen bias gua. Bias gua. Diem-diem baik. Diem baik lu. Lagi ya, 2 nih lama gitu kan. Ayo, 1 kasih Altrigo. Gak usah kasih alter ego, RP aja maju. Bukan saya. Babu. RP. Kasih 1 ini. Jangan kasih Nino. Nino udah sabar soalnya sekarang. Biar fight lama Iya, banget fight-nya emang. Emang begitu tapi teman-teman ya. Kita selipin 1 ya. Mungkin ya teman-teman tidak terbiasa untuk menyaksikan MPL Philippines, tapi ya sepengalaman nonton MPL Philippines memang seperti ini. Jadi ya
memang berbeda. Iya, Kayak bahkan nonton dulu- MPL Malaysia itu Bahkan ada dulu kita bedanya juga. bertugas nge-cast MPL Filipina pernah juga kan. Iya, Bro. benar. Wah seharian teman-teman. Itu dia makanya teman-teman. Seharian. Apalagi dulu zaman pertama kali kita ngerasain yang namanya knockout stage atau playoff, best Iya. of 5. Ah, Dulu kan masih best of 3 gitu kan. Kita pertama kali nyobain best of 5, mantap. iya. Mantap. Mantap. Oke, ini dia untuk MVP. Di game yang pertama jatuh kepada Domain. Ya ini wajar ya. Meng. Ya, Ini tembak-tembak, kelihatan juga. meng. Tembak, meng. Saya bilang waktu di knockout stage, di Swiss stage juga. Tapi Iya. pemilihan War Axe ini emang secara nggak langsung ya. Kayak tadi dia di zoning sama Sanji. Di zoning sama JP, di zoning juga sama Sanford. Iya. Itu dia malah gigit balik. Ya. Darahnya nggak tergores. Banyak pertanyaan dari luar, kenapa harus War Axe? Kenapa harus War Axe? Ya mungkin secara damage lebih minim lagi. Karena memang War Axe itu setengah ya teman-teman untuk Marksman. Dan Granger emang pure Marksman. Tapi memang pada kenyataannya spell fame-nya dibutuhkan. Connection-nya dengan adanya Festival of Blood juga membuat Granger semakin sulit untuk bisa di-engage. Sebenarnya kalau kita ngomongin untuk team fight, ya beberapa kali kita melihat tim Liquid itu memenangkan team fight-nya. Mereka selalu memilih orang atau targeting ya untuk nge-kill hero dibandingkan dengan mereka makan Lord-nya. Ya memang untuk sekarang Lord Dance atau ya sebutannya buat sekarang ya Lord-nya itu cuma umpan. Kita udah dari era dimana kalau emang menit 18 kalian mau kill, kalian mau orang, kalian mau team fight dulu. Boleh ya? Lepasin Lord-nya. Ini waktu yang fine, ini boleh banget. Kenapa? Karena ketika ada di menit 18-an, menit 20-an, kalian tumbang satu kali, itu 1 menitan teman-teman. Itu durasi yang lama sekali. Dan dengan berempat saja, itu kalian udah pasti bakal menang team fight kalau kalian berlima. Selama emang kalian ya nggak miss gitu loh dari skill shot-nya. Karena emang terbukti di sini beberapa kali kalau kita lihat ya, dapat Lord kalah objektif, dapat Lord kalah objektif. Even Lord-nya Lord Evolve ya, hingga akhirnya beberapa detik sebelum adanya Lord ketika area sungai mulai dikuasai dan ternyata mereka dari Aurora Gaming Philippines memenangkan matchup di fight-nya, otomatis mereka diunggulkan dari segi jumlah. Fight-nya 5 lawan 3, even katanya boost M7. 3 lawan 5 juga kayaknya bukan menjadi jawaban yang bagus ya, jadi makanya mereka tetap kesulitan. Dan endgame di menit ke 23:19 detik. Mungkin selamat datang juga buat teman-teman yang baru join sama kitanya di game sekarang ya kayak. Iya. Wah, Bang, udah knockout stage nih. Udah dong. Tapi baru game pertama ya, Bang ya? Iya, baru game yang pertama. Baru game pertama. Hari ini kan ada 4 match teman-teman. Ini ada match yang pertama. Betul. Bukan match eliminasi tapi ya. Iya, bukan. Bukan Ini ya. matchnya untuk double elim teman-teman ya. Betul. Ini masih di upper bracket jadinya. Dan itu tadi Festival of Blood dan tetap ya emblemnya Assassin. Bang, kenapa di era sekarang kita melihat adanya fighter emblem untuk Marksman, kok Granger tetap Assassin ya? Karena emang dia tetap butuh sih Iya. dari sumber penetrationnya. Ya, dan akhirnya kayak kalau emang mau punya damage dan juga sustain, salah satu jawabannya selipin FOB, Iya. ada War Axe, tadi Yep. itu salah Benar. satu kayak hacknya ya. Hehehe. Hack.